investor yang selama ini saya dengar betul-betul bisa diberikan dan kita inginkan Batam semakin mampu bersaing. Saya kira perlu dikelola lebih, dimanage lebih profesional lagi sehingga betul-betul apa yang kita harapkan Batam menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar bisa kita kembangkan terutama untuk sentra-sentra industri. Pada saat terakhir saya ke Batam, saya melihat sendiri memang potensinya sangat besar sekali. Bikin bangga, Batam disiapkan untuk saingi Singapura dan Malaysia. Kota Batam merupakan salah satu kota di ujung utara Indonesia. Kota ini berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Jarak tempuh Batam ke Singapura hanya memerlukan sekitar 50 menit melalui laut atau hanya sekitar 22 km. Tentu ini jarak yang sangat dekat. Maka dari itu pemerintah Republik Indonesia menyiapkan Batam sebagai pesaing Singapura. Dikutip dari CNBC Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis Batam akan sama bersinarnya dengan Singapura dalam beberapa tahun ke depan. Sikap optimis ini disampaikannya setelah meluncurkan program pengembangan kawasan Rempang, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB. Ia mengatakan, pihaknya optimis program KPBPB ini dapat meningkatkan investasi hingga 381 triliun rupiah dan penciptaan lapangan kerja untuk 360.000 orang di kawasan tersebut. Lalu kenapa Batam disiapkan untuk saingi Singapura? Jadi kota ini punya cerita dan sejarahnya sendiri. Mimin kasih sedikit info tentang Batam. Sebenarnya Batam ini sudah disiapkan sejak 1971 oleh pemerintahan Orde Baru untuk saingi Singapura. Dikutip dari kompas.com. Pada tahun 1971 pemerintah pusat melalui Otorita Batam yang sekarang bernama BP Batam mengembangkan wilayah Batam, Kepulauan Riau. Tujuan pengembangan itu untuk membuat Batam mampu menyaingi Singapura yang terkenal sebagai negara termakmur di Asia Tenggara. Berbagai persiapan pun dilakukan pemerintah pusat waktu itu seperti perencanaan, pembangunan infrastruktur, hingga promosi investasi ke berbagai negara dengan tujuan menjadikan Batam sebagai kawasan industri. Namun, setelah lebih dari 50 tahun berlalu, mengapa Batam belum juga sanggup menyaingi Singapura? Dikutip dari artikel yang sama, perlu diakui untuk menjadikan Batam sebagai pesaing Singapura tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi pada waktu itu Batam dibangun nyaris dari nol, sebelum ada rencana dan perhatian khusus pemerintah pusat terhadap Batam. Kawasan ini merupakan kota yang minim sekali fasilitas. Dari buku mengungkap fakta pembangunan Batam, diketahui bahwa dahulu Batam merupakan pulau yang didominasi hutan belantara, masih berbentuk rawa dan belukar, nyaris tanpa denyut kehidupan. Penduduk awalnya pun hanya berjumlah sekitar 6.000 jiwa dan umumnya tinggal di sekitar pesisir pantai. Setelah lengsernya Soeharto sebagai sosok penggagas rencana pembangunan Batam pada tahun 1998, BP Batam otomatis tak bisa bergerak seleluasa sebelumnya. Akibat diberlakukannya aturan otonomi daerah di era reformasi pasca lengsernya Soeharto, Batam sempat memiliki dua pemimpin, Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam. Dualisme kepemimpinan pengembangan kawasan Batam ini menimbulkan banyak masalah, seperti kebijakan yang tumpang tindih dan tidak seiring sejalan yang akhirnya malah menyebabkan terkendalanya pengembangan dan investasi. Namun dualisme kepemimpinan ini akhirnya resmi berakhir pada tahun 2019 ketika Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Saat ini, Batam telah menjadi salah satu lokomotif ekonomi nasional. Jumlah penduduk naik berkali lipat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Batam tahun 2020, penduduk Kota Batam mencapai 1 juta lebih jiwa.
Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Batam benar-benar akan dibangun sesuai dengan rencana untuk menyaingi Singapura dan Malaysia.